Saya, saya dari PKBM Edukasi Jakarta. Pak Markam kan dari, Pak Johan ini dari Aceh, PKBM Teguh Markam. Oke. Kita mulai. Assalamualaikum Pak Kutubi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kabar baik. Alhamdulillah kita bisa bertemu tatap muka ya. Siap. Antara PKBM Teguh Markam Aceh Utara dengan Aceh Utara. PKBM Edukasi Jakarta. Jadi Pak Kutubi berbincang-bincang ini, dengar-dengar Pak Kutubi banyak penghargaan dan alumni PKBM Pak Kutubi sudah mancanegara ya. Oh iya, sudah ada banyak ya. Nah, mungkin itu menjadi referensi bagi kami di Aceh, ingin mengetahui bagaimana sih manajemen PKBM itu Pak, bagaimana strategi Bapak hingga PKBM Bapak itu maju, apa langkah-langkahnya ya? Oh iya, waduh, pertanyaannya nih betul-betul sekali. Jawabnya susah ini. Ya, pastinya memang setiap kita sebagai pengelola PKBM tentu ingin agar PKBM ini satu hal dipercaya masyarakat. Itu dulu yang penting. Nah, kata-kata agar dipercaya masyarakat ini kan gampang ngomongnya. Tetapi pekerjaan berat di belakangnya adalah harus orangnya siapa. Kemudian apa programnya, kemudian konsisten apa tidak, lalu adakah masyarakat itu kemudian memiliki trust yang besar. Nah, itu yang perlu diberdayakan sehingga tidak gampang sebetulnya orang bisa percaya ke suatu lembaga, apalagi misalnya baru kenal. Karena itu maka sebetulnya cara yang paling efektif dan sederhana, murah meriah ini kita dilimpahi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemajuan teknologi. Dengan teknologi itu melalui media sosial kita bisa share semua apa yang praktek baik yang kita lakukan ini. Ya tujuannya ya selain kita promosi, ya kita konsisten bahwa pelayanan ini benar-benar untuk masyarakat. Pelayanan ini dapat diandalkan. Pelayanan ini memiliki kekuatan hukum yang pasti. Sehingga masyarakat kalau misalnya ada yang ingin memilih PKBM sebagai jalur pendidikan yang mungkin menjadi pijakan utama, ya tentu harus jelas dulu kan gitu. Nah disitulah makanya ya sebetulnya itu praktisnya adalah ya saya hanya sharing beberapa. Di web juga tidak banyak yang aku sharing ya, kemudian juga tidak banyak juga yang saya share dan ya tidak promosi sebenarnya, hanya bercerita sedikit-sedikit saja. Nah itu yang pertama. Yang kedua ya dari sisi keluar. Nah dari sisi ke dalam ya kita ini berbeda ya gitu Pak Johan. Kita ini mengelola PKBM ini bersama masyarakat. Dalam arti bersama masyarakat ini termasuk anak-anak yang masuk baik usia sekolah maupun dewasa, itu kita anggap keluarga. Nah disinilah sebenarnya kuncinya kita ini bisa memperlakukan mereka seperti keluarga. Ini maksudnya biar apa? Agar mereka nyaman, agar mereka tidak ada rasa terpaksa. Mereka juga kalau misalnya sibuk juga akan terbuka komunikasi dan sebagainya. Nah disitulah hubungan-hubungan ini kemudian memberikan satu interaksi yang cukup memberikan dampak positif. Ya kan mereka akan cerita tuh pada temannya, kepada yang lain-lainnya. Sekolah di sana aja enak loh. Ya salah satunya misalnya kalau saya minum kopi gratis, kita sediakan lah. Itu kan ya. Jadi di PKBM Bapak ada sediakan kopi. Kopi gratis silahkan, siapin teh, kopi gitu. Itu bentuk pelayanan juga ya? Iya bentuk pelayanan. Ya karena memang itu tadi core-nya adalah bagaimana kita berkeluarga, sebagaimana mereka adalah keluarga kita, ya apa yang kita makan ya mereka bisa makan, apa yang mereka ini kita juga siapkan. Artinya dia suka kopi kita siapkan kopi, ngeteh udah gratis aja lah.
itu kan bagian dari ya strategi sederhana sebenarnya ya. Ya habis kita gimana ya? Kalau sekolah mungkin pandangan mereka kan guru yang galak, kemudian guru yang memaksa, lembaga yang harus sekolah itu misalnya dengan jadwal ketat dan sebagainya. Nah kita kan berbeda karena bukan sekolah, ya harus dirubah lah. Ya dirubahnya dengan itu tadi, sebagaimana kita dengan berkeluarga. Di situ ada pembelajaran komunikasi, di situ ada pembelajaran anak-anak itu apa ya curhat dan sebagainya. Jadi kita tuh akrab pada mereka itu. Sehingga Pak Johan perlu tahu PKBM saya itu di gang sempit, bukan di pinggir jalan sebagaimana bayangan orang ya. Udah masuk ke jalan Tanah Kusir, masuk lagi ke cabangnya, masuk lagi ke gang. Jadi susah sekali mencapai saya itu. Tempatnya itu agak sempit. Tidak kondusif dari sisi tempat. Jadi bagaimana Bapak maksudnya manajemen itu dari dasarnya misalnya ada notaris, ada ketua, ada di dalam struktur itu bagaimana di PKBM Bapak itu? Ya pastinya betul. Ya kalau itu kan mungkin secara legalitas, ya legalitas samalah seperti yang lain. Karena kami juga termasuk ke 2 tahun loh untuk mendapatkan izin. Kalau PKBM saya itu mendapatkan izin dari dinas kabupaten kota. Nah itu dari tahun 2010 loh Pak Johan. Saya itu merintis dengan niat awal ya satu menyalurkan ilmu gitu kan, ngajar. Yang kedua ya apa namanya bagaimana agar PKBM ini bisa disukai oleh masyarakat. Karena tantangan saya ini tempatnya di gang sempit, parkir susah, tapi muridnya banyak. Kayak mana harus dikondisikan ya? Itu kan sebenarnya tantangan bos. Itu sebuah kelebihan bagaimana manajemen itu dan Bapak tapi mungkin tidak sendiri juga Pak. Hingga proses itu berjalan betul. Kemudian hingga alumni itu juga saya lihat dengar di alumni Pak Kutubi itu udah hebat-hebat. Iya ke Cina, ada ke Cina. Nah, ini yang terakhir ini kan S1 lulusan dari Cina, mau masuk kampus di sini karena persoalan penyetaraan nggak bisa, maka ikut paket C. Ya dia sudah survei kemana-mana, survei, tapi kok cocoknya sama Bapak katanya. Jadi lihatnya ke saya nggak tahu apanya ya. Nah itu satu. Ada lagi yang unik misalnya cerita dulu ada lagi awal-awal tuh anak Pulau Gadung kan jauh sekali Jakarta Timur ini Jakarta Selatan. Pulau Gadung dia sudah cari PKBM di sana di sini dan sebagainya. Nah tapi kenapa nyamprongnya ke saya dan mau belajar? Karena memang dari awal saya mensyaratkan bahwa silakan daftar di sini, nikmati belajarnya sebisa mungkin. Jangan sampai sudah daftar belajar kemudian ilmu yang harus didapatkan banyak nih sebenarnya, kemudian nggak belajar, itu sangat rugi. Di sini kami siap bantu pokoknya, kamu belajar yang tidak tahu, kalau yang sudah tahu biarinlah gitu kan. Jadi kami selalu ajak mereka melakukan perubahan pola pikir agar kemudian bisa, oh iya ya, sekolah itu penting meskipun di PKBM begitu kan, pakai C dan sebagainya. Akhirnya dia dapat tuh. Nah, ya kami tidak sendirian. Kami bersama ya kebetulan keluarga, misalnya istri saya paling yang terlibat. Anak-anak saya memang kuliah tapi tidak terlibat. Tidak biarkan mereka belajar sendiri gitu kan dari orang lain gitu kan. Nah kami berdua dengan istri, kemudian juga dengan kebetulan ada sepupu, ada anaknya Ua dan sebagainya yang juga S1, sehingga kami tidak perlu cari guru yang jauh gitu kan. Kan itu di situ kan ada namanya tutor. Ya betul. Nah, ada namanya tutor, ada yang namanya tata usaha. Nah, bagaimana Bapak Kutubi memanage tutor itu hingga bisa mendidik warga belajarnya bisa ke Cina atau yang satu lagi kemana? Korea. Ya. Nah, itu alumni ke Korea bukan ke Taiwan. Ke Taiwan. Nah, itu alumni PKBM kayak gitu kan luar biasa karena di formal pun belum tentu bisa jadi kayak gitu. Nah, kami lihat juga kalau di sana kalau belajar di PKBM itu ada nilai lebih, seperti Bapak Kutubi tadi saya melihat di Aceh juga kayak gitu. Alumni PKBM di Aceh banyak yang dari alumninya langsung dapat kerja, kuliah
di PT ini, kemudian jadi pejabat, jadi gaji, jadi pokoknya bisa menyelesaikan. Nah, jadi di PKBM Pak Kutubi itu bagaimana memanage tutor itu hingga bisa mendidik warganya bisa ke mancanegara, itu bagaimana Pak Kutubi? Sebenarnya tidak sendiri ya. Ini kan kita tahulah pendidikan di PKBM ini yang pertama memang murni dari kita, dari paket A, paket B, paket C ada ya kan. Ada juga yang pindahan ya kan. Jadi sebetulnya kalau mau jujur itu kan sebenarnya bukan produk kita awalnya. Jadi mereka itu misalnya sekolah di luar ya kan, kemudian bermasalah gitu kan karena tidak cocok, kemudian akhirnya masuk ke kami. Karena dasar anaknya memiliki motivasi kuat agar sukses, maka kita sadarkan kan, ingat loh belajar di PKBM ini satu-satunya cara kamu bisa kuliah, entah ke luar negeri, entah ke PTN. Target itu deh. Kamu kan istilahnya masih, ini bagi yang masih muda dan punya kemampuan. Tapi bagi yang kerja susah lah didorong. Karena ada dua tipe kan di murid kita itu. Ada yang memang konsennya masa depan, ada yang konsennya praktis pragmatis, yang penting dapat ijazah, dapat ilmu seadanya. Nah kalau yang ini di manage keterampilan, kalau yang itu di manage agar dia bisa berpengetahuan. Ya memang dorongan pertama. Yang kedua yaitu kita fokuskan bagaimana para tutor ini istiqomah ya dalam pembelajaran. Meskipun tidak semuanya guru itu mampu mengajarkan, tapi paling tidak dia mengawasi, dia mendampingi, karena sebenarnya kan mereka pinter-pinter, dia baca sedikit saja udah bisa dan sebagainya. Kita dorong, kita motivasi, kita nilai, kita apa dan sebagainya. Jadi gitu sebetulnya. Setidaknya kita sebagai ketua PKBM menanamkan pada tutor ada rasa tanggung jawab saja. Itu. Kami memperlakukan tutor itu ya kawan, kan kawan-kawan juga gitu. Kami tidak bisa seperti manajemen kayak di sekolah gitu kan, kita harus ini, enggak. Pokoknya kita terbuka semuanya, gini kasusnya ini gimana ya. Jadi kita tuh ya itu tadi, karena visinya kita ini adalah semangatnya, bukan visi, semangat kita adalah keluarga. Jadi entah tutor dan siapa ya pokoknya gimana kekeluargaan seperti itu, tidak ada bawahan, tidak ada atasan. Itu sama saja itu, betul. Berarti sekali. Setara kita adalah mitra, kita betul, mitra ya. Betul. Dan kita itu tidak ada atasan, tidak ada bawahan, tapi ini adalah mitra tim kita ya. Betul. Ya, dan itu lebih enak kayaknya Pak Johan, kita dengan teman, dengan tutor itu gimana ya ini dan sebagainya dalam memberikan misalnya gitu kan, ini ada problem nih, si anak ini nggak masuk kira-kira gimana caranya dan sebagainya. Tahulah gimana membuat agar para tutor ini ya walaupun misalnya tutor itu menganggap kita atasan, tapi saya jangan sampai dianggap atasan. Oke, Pak Kutubi, dengan hadirnya PKBM di kampung Pak Kutubi itu bagaimana sikap masyarakat atau tanggapan masyarakat terhadap PKBM Pak Kutubi? Betul, itu awalnya ya malu lah sekolah di PKBM. Pakai C. Gitu kan. Banyak yang putus sekolah kan. Tapi nggak apa-apa, saya bilang kan itu proses semuanya. Apalagi masa sekolah apalagi di perkampungan, kemudian sekolahnya bentuknya rumah gitu kan. Sekolah apaan gitu kan dalam pesan mereka. Apalagi paket C yang sebelumnya masyarakat terdoktrin bahwa paket C itu hanya ujiannya saja. Saat dulu itu ia memang masih bergema begitu. Belum ada dapodik gitu. Kita tuh sudah pokoknya kalau masuk di sini harus belajar. Dan itu setiap minggu dari mulai layanan itu dari pagi jam 9 sampai malam jam 9 dibuka, tapi khusus Sabtu Minggu. Jadi memang khusus tutor itu full di situ. Dan disinilah ya mungkin karena setiap hari ada belajar, setiap hari Minggu ada belajar, Sabtu ada belajar, sehingga lama-lama sekarang nih banyak murid sekitar. Apakah tutor Pak Kutubi itu ada yang mengajarkan siswa secara mandiri atau memang tatap muka di PKBM? Iya, ya sama sebenarnya, tidak jauh beda, tidak istimewa juga. Kita itu hanya tutorial dengan jadwal misalnya Sabtu Minggu itu dari pagi sampai malam. Kenapa pagi sampai malam? Karena ada yang kerja bisanya malam, kita siapkan. Karena banyak Pak Johan, di antara mereka itu yang memang benar-benar pengen nyari ilmu, betul-betul semangat dia kerja, siangnya malam-malam belajar. Bayangin aja habis itu aja matematika, ya dia ikuti karena memang pengen belajar. Berarti secara umum berarti
warga pelajar di PKBM Pak Kutubi itu dasar memang yang tidak tuntas, yang punya kompetensi, namun dia tidak tahu mau menyelesaikan kemana. Akhirnya ada PKBM Pak Kutubi ya. Berarti hadirnya PKBM ini bisa untuk solusi bagi masyarakat ya. Pastinya. Bisa. Berarti dan ini, itu harus sadar mereka. Ya, jadi sama. Kalau di kami di Aceh juga kami lihat hadir PKBM ini adalah salah satu untuk membantu pemerintah. Jadi salah satu memang dari masyarakat untuk masyarakat. Karena dengan adanya PKBM, jadi masyarakat yang belum tuntas bisa menuntaskan, bisa mendapatkan kesempatan untuk hingga selesai masalah. Jadi ada juga di sebuah desa orang itu dia punya kompetensi hingga jadi masalah di desa. Tapi dengan adanya PKBM bisa mengajak ke PKBM untuk memberikan pelajaran hingga dia bisa tuntas dan bisa dia mendapatkan kesempatan hingga di kampung itu tidak ada masalah. Ya kan? Dan itu gimana masyarakat di sekitar, apa sama dengan di Jakarta? Artinya masih memandang PKBM itu sebelah mata atau sepertiga mata? Jadi memang kalau di Aceh juga ada dua versi ya. Ada dua versi. Jadi tergantung dari siapa yang memandang itu. Siapa yang memandang. Nah, karena kan kami juga selalu juga memberikan sosialisasi melalui Pak Camat, melalui Pak Gesi, kemudian melalui organisasi masyarakat ya kan. Jadi memberikan pandangan bahwa PKBM ini adalah solusi. Jadi untuk menuntaskan masalah ada di PKBM, baik kesejahteraan. Kalau memang ada pengangguran bisa memberikan pelatihan skill. Nah, hingga bisa menumbuhkan home industri UKM masyarakat. Cuman daerah kami kalau di Aceh belum ada alumni PKBM yang bisa keluar negeri. Nah, cuman itu kekurangannya. Tapi alhamdulillah dengan bisa membagi pengalaman Pak Kutubi, nah mungkin di Aceh nanti juga akan bisa termotivasi bahwa kita hadir PKBM ini adalah untuk menyelesaikan masalah, dan itu adalah hadir dengan jiwa yang penuh keikhlasan. Betul sekali. Ya kita kan tujuannya ya gimana anak-anak yang punya potensi, ada bakat, kemudian ada salurannya. Kenapa kita tidak, kan modal kita ngomong, komunikasi modalnya. Kita kan nggak ngasih duit, malah dia yang ngasih duit kan kita. Artinya semangat ini kan semangat yang sama orang tua juga, orang tua anak-anak kan sama dengan kita, pengen agar ini anak tuh maju dan sebagainya. Ya mungkin kita singkirkan dulu misalnya core bisnisnya gitu kan. Kita kan enggak, kalau sudah masuk dunia pendidikan udah bisnis mah ngikutin aja dah, namanya rezeki kita nggak tahu ya. Kita apa baiknya sih orang PKBM, anak-anak yang memang tidak mampu silahkan, anak-anak yang memang belum mampu memberikan misalnya kontribusi buat para tutornya silahkan, yang penting lanjutlah kalian. Begitu luar biasanya. Pokoknya ada niat hadir kita untuk menyelesaikan masalah. Pastinya. Jangan hadir kita untuk menambah masalah. Betul, bukan menambah masalah. Sebuah kan. solusi. Nah tapi ya memang ini yang saya belum katakan itu bahwa kita memang perlu sebagai kepala ketua PKBM ini perlu jeli juga bagaimana caranya agar anak-anak ini disadarkan bahwa yang pertama masih muda gitu kan, kalau masih muda masih semangat itu sadarkan bahwa Anda bisa kuliah, lanjut, jangan masa depan itu kan kalau hanya tingkat SMA saja apalagi pakai C saingannya kurang. Jadi mesti harus kuliah. Kalian akan memiliki saluran rezeki yang mungkin akan lebih baik. Walaupun kita tidak tahu rezeki, saya bilang begitu. Dan yang kedua, ya kita juga buka mata, buka telinga. Kali aja ada penyalur-penyalur kerja luar negeri, penyalur-penyalur beasiswa luar negeri. Coba kita jajaki. Nah, saya suka begitu, Pak Johan. Jadi saya tuh kayak di Taiwan, mitra dengan lembaga lain. Bagaimana kami dari PKBM bisa bahkan tanpa biaya, tapi syaratnya ini harus belajar bahasa dulu dan sebagainya. Siap. Saya bela. Pak Kutubi. Jadi PKBM Pak Kutubi kan di sini di Jakarta ini kan banyak industri-industri. Banyak perkantoran lah. Industri banyak. Nah, apakah PKBM Pak Kutubi ada bekerja sama dengan industri-industri hingga alumni bisa tersalurkan ke misalnya pakai C, ada yang kuliah, ada yang mau kerja, bisa menampung kepada industri-industri itu. Untuk sampai saat ini memang kami belum fokus ke
kerjasama itu. Yang kami fokuskan itu adalah kerjasama dalam misalnya bagaimana agar anak-anak ini bisa kuliah ke luar negeri, kemudian bekerja juga. Kami hanya membuat skill dasarnya seperti bahasa Inggris, komputer, dan kebutuhan zaman sekarang misalnya kayak video yang simpel-simpel saja. Karena saya pikir tanpa dasar itu mereka akan kurang bisa diterima ya kan di dunia ini. Itu satu. Yang kedua, kalau kerjasama ke mereka ini, kami masih kendalanya adalah bahwasanya skill yang kami harus miliki itu kan harus benar-benar seperti SMK, ada perlengkapannya yang kuat ya kan. Nah, tapi kami juga berusaha, misalnya kami tidak punya alat-alat praktek, maka kami kerjasama dengan dinas tenaga kerja. Jadi untuk pelatihan mereka belajar komputer yang lebih intensif, dan mereka banyak kan itunya, dan itu dibiayai oleh Pemda. Nah kami kerjasama itu. Jadi anak-anak yang punya kesempatan waktu, kalau yang kerja nggak bisa kan, harus full soalnya belajarnya, belajar bahasa Jepang, belajar segala macam di situ tersedia. Pokoknya kan kita berharap PKBM ini bisa memberikan pandangan kepada masyarakat bahwa belajar pakai C itu bukan pelajaran yang bisa merendahkan harga diri. Tidak. Namun pakai C ini adalah salah satu untuk mengangkat derajat harga diri, ya kan? Pastinya. Karena di mana di saat kita di semua anak-anak kita, saudara kita yang masih putus sekolah tidak terselesai di saat itu, tentu ada wadah untuk menyelesaikannya, ya kan? Ya, betul. Kita berharap masyarakat dimanapun Anda berada bahwa bila anaknya yang tidak tuntas bisa mendekatkan diri dengan lembaga-lembaga PKBM dimanapun berada. Betul. Karena pelaksanaan paket C itu adalah diakui oleh negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pastinya. Ya, kan? Oke Pak Kutubi, berarti terima kasih atas wawancaranya. Jadi kita juga ada sebuah saya ada baca buku di buku Rahasia Sukses Pelajar Pak Kutubi. Luar biasa. Nah, jadi pendidikan tinggi, pendapatan tinggi. Orang bodoh mau tidak mau, sadar tidak sadar pasti ditipu oleh orang pandai. Nah, makanya solusinya untuk mengangkat harkat derajat kita adalah dengan pendidikan. Bila kita tidak ada pendidikan di informal, yuk ke non formal. Betul ya sekali. Kan? Jadi untuk belajar ini tidak ada kata terlambat. Betul. Ya, utlubul ilmi minal madi lagi. Oke, terima kasih Pak Kutubi dan salam sehat selalu untuk terima kasih banyak. Saya mau cerita lagi satu ini mungkin penutupnya. Orang Medan kalau nggak salah yang bercerita itu. Jadi bukan asli dari orang Medan tapi kawan itu. Jadi katanya kalau kita ini pengen mendapatkan rizki yang banyak, rizki itu kan Allah sudah curahkan bagaikan hujan. Nah kita tuh punya wadah tuh Pak. Ada yang wadahnya kecil. Ya dapatlah segitu. Ada yang besar, ada yang banyak. Nah pendidikan ini sebetulnya bagaimana kita ini mengelola wadah-wadah rezeki itu. Ya biar dapat yang gede. Yang gede banyak. Cuma dengan pendidikan. Coba dengan apa? Pendidikan. Betul kata Nabi. Kalau kami di Aceh, pendidikan itu adalah lampu bagi kita. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Salam lagi. Jalan tidak?